Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Biston Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan tentang pengumuman optimalisasi reformulasi P3K Tenaga Teknis untuk Kabupaten Toli-Toli. Nah, Kabupaten Toli-Toli ini sepertinya berada di Sulawesi Tengah, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada di Sulawesi Tengah ingin melihat bagaimana langkah untuk mengeceknya, silahkan simak video yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk video selanjutnya saya akan menginformasikan daerah mana saja, instansi mana saja yang sudah terdapat pengumuman tentang optimalisasi reformulasi. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa pantau terus Abah Channel ini karena beberapa hari ke depan informasi update itu sangat padat sekali di Abah Channel ini. Karena sudah banyak yang instansi mengumumkan terkait dengan adanya reformulasi dan kali ini saya akan mengumumkan secara detail bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengeceknya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @STRadio Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang reformulasi yang berada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Toli-Toli. Nah, seperti apa informasinya dan bagaimana langkahnya coba kita lihat. Jadi Bapak Ibu, di sini jika ingin mengakses atau ingin mengetahui Bapak Ibu apakah terdapat di dalamnya, di dalam informasi ini Bapak Ibu bisa mengunjungi bkpsdm-tolis.com. Nah, bkpsdm-tolis.com. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya akan ditampilkan halaman dashboard dari Kabupaten Toli-Toli. Nah, Bapak Ibu bisa langsung scroll ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi alamatnya sekali lagi di bkpsdm-tolis.com. Nah, ini catat ya Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu bisa scroll ke bawah dan di sini ada pengumuman hasil optimalisasi pengisian kebutuhan CSN P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli tahun formasi 2022. Kita cek saja. Nah, ini mungkin akan sama edarannya ataupun informasi-informasinya seperti pemerintah yang lainnya, tapi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu semua sebagian saja. Dan ini perlu diketahui bahwasanya telah dilihat sebanyak 3.121 viewer. Dan ini Bapak Ibu yang diumumkan tanggal 5 September tahun 2023. Nah, untuk mengunduhnya kita klik download di sini. Seperti biasa. Biasanya instansi akan mengunggah di kolom drive atau di fitur drive miliknya Google. Nah, kita download saja seperti ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya coba kita bacakan kepada Bapak Ibu semua tentang pengumuman optimalisasi reformulasi P3K Tenaga Teknis yang berada di Kabupaten Toli-Toli. Dan berapa orang yang telah diterima serta misalnya Bapak Ibu ingin mengunduh, silakan cek saja tolis.com. Seperti yang saya sampaikan tadi, bkpsdm-tolis.com. Setelah dibuka, coba kita bacakan informasinya seperti apa. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Toli-Toli, panitia seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, pengumuman nomor 800-445402 BKPSDM tentang hasil optimalisasi pengisian kebutuhan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli tahun formasi 2022. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, misalnya Bapak Ibu ingin request terkait dengan adanya reformulasi ini kabupaten mana saja, coba cantumkan di kolom komentar di bawah. Misalnya saya nututi, misalnya saya sempat, pasti akan saya buatkan videonya. Bagaimana langkah untuk mengeceknya. Contohnya saja seperti ini. Ada request, saya langsung uploadkan. Ada request, saya langsung uploadkan. Karena Bapak Ibu prosesnya kan butuh editing juga. Rekaman, editing, upload kan seperti itu. Jadi hari ini saja sudah beberapa video yang sudah saya posting di YouTube saya. Semoga Bapak Ibu semua bisa senang dengan adanya Abah Channel ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam mencari sebuah informasi. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Di sini
menindaklanjuti surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 dengan nomor 4030.2 RKS 0403 SDK 2023 tanggal 4 September 2023 perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi PDKK Jabatan Fungsional tahun anggaran 2022. Maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Hasil seleksi kompetensi. Peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi adalah, nah ini ada penjelasannya kalau yang ini. Peserta yang memenuhi peringkat sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil seleksi kompetensi yang meliputi seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, wawancara, penambahan nilai afirmasi, dan optimalisasi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu sudah disampaikan bahwasanya memenuhi peringkat sesuai dengan berdasarkan nilai kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Pas seperti yang saya sampaikan kan? Seperti yang saya sampaikan di kesempatan sebelumnya bahwasanya yang bisa masuk pada optimalisasi yang sosmed one-nya itu memenuhi ambang batas, kemudian juga di sana harus tidak lintas instansi. Nah, yang disampaikan itu seperti itu. Bagi yang belum mengetahui silakan cek saja video saya sebelumnya, misalnya tidak percaya. Nah, selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut sebagaimana terlampir pada lampiran 1. Pengumuman ini dengan tanda lulus P-L, P-L strip 2, PR1L, PR2L, dan PR2L2 sebagai tercantum pada kolom keterangan. Maksud dari tanda kode keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah P. Peserta memenuhi nilai ambang batas, L. Peserta lulus, L2. Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. TL adalah peserta tidak lulus. TL1. Peserta P3K teknis untuk formasi jabatan dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas untuk setiap nilai subtes kompetensi teknis berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 969 tahun 2022. TMS adalah peserta P3K teknis yang tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi. A. Pelamar yang menyandang disabilitas dan lulus seleksi administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai. F. Pelamar yang dinyatakan valid oleh instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1. G. Pelamar yang dinyatakan valid oleh instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi kedua. H. Pelamar dinyatakan valid oleh instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ketiga. APS adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri. RI adalah peserta XTK2 yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 51 tahun 2023. R2 adalah peserta non-ASN yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 51 tahun 2023. S1 adalah peserta XTK2 jabatan fungsional dosen tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 51 tahun 2023. S2 adalah peserta non-ASN jabatan fungsional dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 51 tahun 2023. Dan masa sanggah di mana peserta yang tidak lulus dapat mengajukan sanggah dengan ketentuan. Jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan sebuah sanggahan di sini dengan ketentuan. Sanggahan yang pertama adalah sanggahan dilakukan oleh peserta apabila integrasi nilai seleksi kompetensi tidak sesuai dengan hasil nilai yang didapatkan oleh peserta saat mengikuti ujian. 2. Peserta dapat melakukan sanggah secara online melalui akun masing-masing pada portal sscsn2022.bkn.go.id ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menyanggah. 3. Pengajuan sanggah hanya dapat dilakukan 1 kali selama 3 kali 24 jam.
sebagaimmana surat dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN RI 8527 BMP 0101 SD D2 2023 tanggal 4 September tahun 2023 terjadwal. Jadi untuk jawab sanggahnya ini mulai besok, di mana masa sanggah hasil reformulasi P3K teknis oleh peserta seleksi melalui SSSN pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan 9 September tahun 2023. Masa jawab sanggah hasil optimalisasi P3K teknis pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan 11 September tahun 2023. Dan pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis pasca sanggah yaitu pada tanggal 12 September tahun 2023. Nah, ini sudah finalnya di sini nanti Bapak Ibu diterola atau tidak sanggahnya. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan lain di sini informasi terkait pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CASN P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dapat dilihat pada website ataupun Facebook Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya. Nah, nih bkpsdmtolis.com dan info bkpsdmtolis.com. 2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Keputusan ini bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Dan di sini ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN P3K Kabupaten Toli-Toli tahun formasi 2022 yaitu tanggal 5 September tahun 2023 tepatnya hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita coba masuk pada lampirannya. Lampiran 1 hasil seleksi kompetensi penerimaan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli tahun formasi 2022 dengan nomor 8445402 BKPSDM tanggalnya 5 September tahun 2023. Coba kita lihat sekilas seperti apa tampilan miliknya Kabupaten Toli-Toli tersebut. Apakah sama dengan kabupaten-kabupaten sebelumnya yang sudah saya bacakan kepada Bapak Ibu semua? Coba kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu saya contohkan salah satu saja yang memenuhi ambang batas, di mana di sini PR1, yang lainnya TL karena formasinya di sini hanya 1. Nah, ini formasinya hanya 1 dan yang bersangkutan kalau PR1 itu berarti XTHK2 yang mungkin. Nah, kalau XTHK2 ini kan bisa lintas instansi, mungkin dari instansi lain yang jabatannya sama yang dilamar, kemudian yang bersangkutan karena ada formasi kosong di Kabupaten Toli-Toli ataupun sebagainya, itu dimasukkan pada di sini sehingga PR1 lulus, yaitu XTHK2 yang lulus. Jadi seperti itulah formasinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memahami dan belum mengetahui, silakan cek saja skema yang sudah saya buatkan sebelumnya. Dan PR1-L itu berarti XTHK2 yang dinyatakan lulus. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak lulus, tetap bersabar, kita ikuti saja di seleksi CASN di tahun 2023 ini. Dan ini untuk contoh yang honorer XTHK2. Coba kita cek bagi yang non-ASN seperti apa, apakah juga terakomodir di Kabupaten Toli-Toli ini. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli di sini juga ada XTHK2, maksudnya non-ASN. PR2 ini adalah non-ASN yang diterima di instansi Toli-Toli. Jadi kalau non-ASN berarti yang bersangkutan ini Bapak Ibu, yang bersangkutan ini melamar di instansinya yang bersangkutan memang. Jadi instansinya sendiri dan dinyatakan lulus. Itulah yang disebut dengan PR2L. Nah, jadi PR2L dan formasinya memang 1, jadi pas di sini yang diambil hanyalah 1. Seperti itu Bapak Ibu. Dan misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lengkapnya, cek saja di tolis-tolis.com, Bapak Ibu bisa unduh sendiri. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan informasi ini, silakan langsung kunjungi websitenya dari Kabupaten Toli-Toli tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat apakah daftar nama Bapak Ibu itu muncul di dalamnya atau tidak, seperti itu. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan sebuah manfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini atau ingin request instansi mana yang akan saya bahas, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Jika saya sempat, saya carikan untuk Bapak Ibu semua. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.